belajar, Bapak mau persiapkan ruangannya dulu, jadi ya. Sudah? Kedua kelas, silakan kita doa dulu sebelum kita mulai pelajaran. Pimpin teman-temannya. Ya. Berdiri dulu ya. Semuanya silakan berdiri. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Tadi semua hadir ya? Ada? Siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Cika. Oke. Jadi ada 2 orang teman kita yang tidak hadir. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita akan lanjut saja. Ya. Sudah? Hari ini ya Bapak akan mengajak anak-anak belajar KKA. Ya. Sudah? Belajar KKA. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai berpikir komputasional, itu yang dekomposisi dan pengenalan pola. Sekarang kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu abstraksi. Ya, kita akan bahas tentang abstraksi. Nah, apa itu abstraksi? Ya, sudah? Bapak ingin menjelaskan secara singkat dulu, ya, atau memberikan sebuah pertanyaan. Anak-anak pernah nggak ketika anak-anak pergi ke suatu tempat, ya, sudah pergi suatu tempat melihat Google Map, pernah melihat? Nah, anak-anak yang perlu anak lihat itu adalah belok kanan, belok kiri, ya kan, lurus, benar nggak? Nah, berapa gedung yang dilewati? Perlu dihitung? Lebar jalannya perlu dihitung? Jumlah kendaraan yang dilewati perlu dihitung? Kenapa itu tidak perlu dihitung? Nah, benar sekali, karena itu tidak terlalu penting. Itulah abstraksi. Ya, jadi abstraksi itu adalah mencari hal-hal yang penting dan ya, yang tidak penting kita singkirkan. Secara umum seperti itu. Sudah? Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan berpikir komputasional abstraksi. Salah satunya adalah cara memasak. Ya, nanti kita akan bahas. Bapak hanya berikan sekilas di awal. Sudah? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Saat kamu melihat peta, apakah semua detail kamu lihat atau hanya yang penting-penting saja? Yang penting-penting saja kan? Ya. Jadi yang penting-penting saja, belok kanan, belok kiri, lurus 500 meter ke depan, ya kan? Ya. Sudah ada yang nomor belok kanan, Alfamart belok kiri, endorse jadi, ya. Udah, oke, kita lanjut. Jadi yang kita lihat itu adalah hal-hal penting saja. Nah, ketika kita mau membahas materi yang baru, ya, apakah itu bermanfaat? Pasti ada manfaatnya. Jadi apa sih manfaat kita belajar berpikir komputasional itu dengan abstraksi? Yang pertama, itu membantu menyederhanakan masalah yang kompleks, ya, dan membuatnya lebih mudah dijawab. Ya, jadi ada hal-hal yang terlalu banyak, jadi kita singkirkan dulu yang tidak penting, ambil yang penting-penting saja, ya, biar lebih mudah dikelola. Yang kedua, membantu dalam membuat solusi efektif, efisien, dan dapat diterapkan secara luas. Ya, bukan hanya berpikir komputer saja, ya, sudah, tapi kita bisa menggunakan ilmu ini di mata pelajaran lain, di matematika, di IPA, di bahasa Indonesia, semua bisa. Ya, jadi kita belajar cara berpikir ini. Oke, lanjut. Nah, tujuannya, ya, tujuan kita belajar berpikir komputasional secara abstraksi sekarang itu adalah menjelaskan pengertian abstraksi dalam berpikir komputasional. Tadi Bapak sudah jelaskan secara sekilas. Sekarang yang kedua itu adalah mengidentifikasi
sesuai dengan konteks ya dari suatu masalah. Sama seperti yang tadi Bapak bilang ya, ketika kita mau pergi ke suatu tempat melihat Google Map, apakah warna gedung kita lihat? Nah kan, jumlah gedung yang kita lewati dihitung, lebar jalan, jumlah kendaraan yang dilewati kan nggak perlu dihitung. Nah artinya kita abaikan informasi yang tidak ya. Oke, lanjut. Nah sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin anak-anak lebih fokus dulu ya. Sudah? Jadi kita akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya adalah ikuti apa yang saya katakan. Ya. Nah, kata kuncinya ikuti apa yang saya katakan. Ya. Bapak minta semuanya berdiri. Sudah? Sudah siap? Oke, ikuti apa yang saya katakan. Keluarkan tangan kanan. Ikuti apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya katakan. Keluarkan tangan kanan. Iya, ngapain apa tangan kanan? Ikuti ya. Iya, yang dikatakan. Sudah? Silakan duduk. Berarti itu tidak konsen. Ya. Sudah? Oke, sekarang kita lanjut. Ya. Nah, oke, sekarang ice breaking-nya selesai, silakan duduk. Ya. Jadi nggak usah lagi ikuti apa yang Bapak katakan. Nah, silakan duduk. Ya. Jadi ice breaking ini adalah melatih konsentrasi. Jadi ikuti apa yang saya katakan. Ya udah, apa yang Bapak katakan itu aja yang diikuti. Ya, sudah? Next. Bapak punya denah sekolah. Ya, ini denah sekolah. Ya, di sana ada lapangan basket, kemudian ada aula, ada lab IPA dan yang lainnya. Ketika Bapak minta seseorang baru masuk gedung sekolah, ya, sekarang pergi ke perpustakaan. Perpustakaan itu ada di sebelah utara. Ya. Sekarang apakah langkah kakinya dihitung? Berapa banyak genteng yang ada di gedung itu dihitung? Kenapa tidak perlu dihitung? Tidak penting. Ya kan? Karena tidak penting. Sebenarnya berpikir komputasional abstrak ya, itu sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ketika ada orang ya yang ngoceh dan kata-katanya tidak jelas, ngejek, anggap udah ngejek, abaikan saja. Karena tidak penting. Tujuan kita apa? Belajar, ya kan? Kita ke sekolah mau belajar. Hal-hal yang tidak penting abaikan saja. Mau ngejek, kamu gimana itu kan? Iya, ya kan? Ketika kita terlalu fokus pada hal-hal yang tidak penting, fokus kita kepada hal-hal yang penting nanti kurang. Ya, contohnya apa? Soal diajar, ya kan? Akhirnya belajar kita nggak fokus, ya kan? Apa pelajaran yang diterima juga nggak bisa masuk sepenuhnya, gara-gara pikiran masih di gadget. Benar nggak? Iya, itu salah satu contoh konsep berpikir komputasional abstraksi. Singkirkan semua yang nggak penting, fokus anak-anak ke sekolah itu. Nah, lanjut. Nah, jadi berpikir komputasional dulu. Kita mengingat materi sebelumnya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang melibatkan pemecahan masalah secara sistematis dan efisien.
dan pengenalan pola. Sekarang kita masuk ke abstraksi. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang algoritma. Ya, algoritma. Oke, jadi apa itu abstraksi? Ya, menyaring informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Jadi melihat denah aktivitas sekolah tanpa menyebut warna tembok, luas gedung, jumlah yang diajak berpapasan, lebar jalan, itu bahasa. Ya, sebenarnya banyak lagi contohnya. Jadi, apakah semua harus diperhatikan? Tidak. Ya, jika Pak sudah berbicara panjang lebar, tidak perlu memperhatikan hal-hal yang tidak penting. Nah, sekarang untuk video pembelajaran ini kan masih secara umum, ya. Bapak akan putarkan videonya. Nanti anak-anak simak, Bapak akan bahas di bagian abstraksinya. Ya. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Di pertemuan sebelumnya kita kan sudah bahas tentang dekomposisi dan pengenalan pola, ya. Jadi sekarang Bapak akan lanjutkan ke abstraksi. Oke, ini video abstraksinya. Simpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus hindari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian. Sudah? Sudah. Itu ya yang dimaksud dengan abstraksi. Ya, sudah? Nah, sekarang kita lanjut ke buat kelompok. Ya, satu kelompok 4 orang. Nah, sebelum anak-anak membentuk kelompok, tunggu dulu. Ya, ada pertanyaan. Oke, Atalia. Apa yang enggak? Ya. Ini tidak perlu dirangkum. Nanti Bapak akan share, dipelajari saja dulu. Ya. Jadi sudah paham tentang apa itu abstraksi? Sudah. Ya. Oke, kita langsung saja. Nah, ini dia contohnya dulu. Bapak lagi berikan membuat daftar belanja. Ada masalah di sana. Ibu ingin belanja di pasar, tetapi hanya ada uang yang terbatas. Ya. Abstraksi contohnya, dari banyak barang di rumah, kita pilih barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Jadi di sini yang disebut barang-barang dibutuhkan adalah barang-barang dengan skala prioritas yang mana harus didahulukan. Ya, contoh punya uang 100.000, beras di rumah habis. Ya, sepatu kita udah rusak, tapi masih bisa dipakai. Mana duluan kita beli sepatu? Sepatu bisa di. Yang kedua membaca peta. Ini sudah ya. Nah, sekarang silakan bentuk kelompok dulu. Oke, Bapak yang akan membentuk. Sini 4 orang. Sudah? Kira silakan pindah ke sini. 4 orang. Ayo, lanjut. Nah, jadi silakan diskusi dengan kelompoknya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Ya.
Sudah, ayo pindah ke sini. Ya. Lihat, ntar dengan teman kelompoknya sini aja ya. Satu. Silakan diskusikan dengan temannya. Masing-masing kelompok. Ya, Bapak akan berikan nama kelompoknya. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, di sana kelompok 5. Ya, jadi sudah pas 4 orang. Ya. Udah, ayo silakan dulu. Bebas di sini boleh. Ya. Nama kelompok kan Bapak udah kasih. Ya, ya nanti di belakangnya baru tulis gini ya, anggotanya. Ya. Ya. April gimana hasil latihannya? Aman? Ya. Silakan diskusi dengan teman-teman. Ya. Tulis 3 apa? Oh, ketentuannya 3 sampai 5. Ya. Ya, udah. Jadi tulis yang penting-penting saja. Udah selesai. Bapak berikan contoh untuk kata-katanya ya. Kalau anak-anak melihat peta, ya. Ketika di pertigaan di depan itu disuruh belok kiri, pasti yang anak-anak lihat pertigaan belok kiri, ya kan? Itu saja yang dituliskan. Apakah kita perlu menulis 500 meter ke depan ada pertigaan, setelah itu belok ke kiri? Perlu nggak? Itu kurang efektif. Jadi pertigaan belok. Oh, udah selesai. Itu hal-hal yang penting. Ya. Contoh lain lagi. Ketika kita mau bangun pagi. Pak Adi bangun pagi jam 5.05. Karena alarmnya berbunyi. Setelah itu Pak Adi mandi membawa handuk dan sabun Dettol. Jadi kalau Bapak contohkan berpikir abstraksinya, Pak Adi bangun pagi, kemudian ke kamar mandi, ya kan? Selanjutnya apa? Itu ya. Jadi Pak Adi bangun pagi, Adi berangkat mandi, itu aja. Apakah sabun Dettolnya perlu ditulis? Bawa handuknya perlu ditulis? Pak Adi bangun jam 06.15 perlu ditulis? Ya kan? Pak Adi bangun. Tuh, ya. Sudah? Sudah? Oke, waktu habis. Ya. Waktu habis. Sekarang Bapak minta satu kelompok untuk presentasi. Oke, Bapak minta kelompok di sana dulu. Berarti kelompok 4. Nah itu kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, terakhir kelompok 5. Nah, silakan perkenalkan. Selamat. Selamat pagi. Semangat, semangat. Presentasi. Presentasikan tentang
pagi, Rani pergi mandi, Rani mengenakan seragam, Rani sarapan dan pergi ke sekolah. Sudah? Sudah ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak, silakan duduk, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Nah, setelah semua kelompok presentasi, ya, setelah semua kelompok presentasi, sekarang Bapak ingin diskusi singkat dengan anak-anak, ya. Nah, sebelum Bapak lanjut, ada pertanyaan dulu tentang berpikir komputasional abstraksi? Tidak ada? Ya? Sudah? Kalau tidak ada, apa yang anak-anak sudah pelajari hari ini? Abstraksi. Jadi abstraksi itu adalah ya, mencari kegiatan yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Lanjut, mengapa informasi yang tidak penting harus dihapus? Karena tidak mempersulit diri sendiri, boleh. Apalagi mempermudah pekerjaan, ya, lebih fokus terhadap tujuan, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang evaluasi, ya. Sekarang evaluasi. Keluarkan HP-nya, ya. Keluarkan HP-nya. Silakan masukkan kode. Bisnisnya, yang sekarang namanya Wayground. Nah, tadi Bapak cek, ya, hasil evaluasinya itu sudah bagus, ya. Jadi masih ada beberapa yang masih belum memahami, ya, itu nggak masalah. Nanti tinggal kita latih lagi, ya. Tapi sebagian besar sudah bagus. Dan Bapak lihat presentasinya juga sudah di atas 80%, ya. Jadi Bapak apresiasi, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kalau sudah, mari kita simpulkan dulu kegiatan hari ini, ya. Sudah. Nah, berpikir abstraksi itu penting karena membantu kita menyederhanakan masalah dan fokus pada inti yang relevan, ya. Selain itu, berpikir abstraksi membuat kita lebih efektif, efisien, dan terarah dalam memahami masalah dan mencari solusi. Jadi, berpikir abstraksi ini sangat penting sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi nanti ketika anak-anak sudah dewasa. Ya. Jadi berpikir abstraksi ini sebenarnya berpikir komputasional, bagaimana komputer itu berpikir. Ya. Jadi komputer kalau Bapak berikan perintah, ya itu saja yang dikerjakan. Hal-hal lainnya ya tidak usah. Ya. Sudah? Oke, kita lanjut. Nah, karena sudah selesai dan seperti biasa, terima kasih. Ya, pesannya Bapak, keep acting and stay curious. Ya, sudah? Oke, kalau sudah, Bapak akhiri pembelajaran ini. Bapak kelas, silakan pimpin kepada berdoa. Sudah, silakan duduk. Ya, sudah? Karena sudah, silakan